syukur kami, pujian kami, sembah sujud kami naik terhadap ya Bapa. Ucapan syukur kami karena Engkau telah memberikan kekuatan buat kami sampai pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Bapak Gembala yang kami kasih, di dalam suasana duka. Kau izinkan terjadi supaya kami boleh belajar dan kami boleh memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, sebenarnya kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya. Urapi hati, pikiran kami, pendengaran kami semuanya. Supaya daftar-Mu itu sampai ke dalam hati kami. Sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti. Bahkan firman-Mu itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, di luar kuasa Engkau, di dalam ruangan ini maupun di dalam otoritas dan lingkungan tempat ini, kami akan patahkan di dalam nama Yesus Masih. Terima kasih Bapak, hanya otoritas Bapak yang ada dalam ruangan ini silakan boleh mengerti dan sampai Engkau berbicara kepada kami setiap dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Bapa yang Yesus Masih yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang ada di rumah masing-masing. Cukup jelas mendengar suara dari tempat ini, silakan lambaikan tangan. Ya, yang melihat dari puji Tuhan, semuanya mendengar suara dengan baik. Ya, pada malam hari ini kita sudah cukup panjang. Ya, di dalam acara penghiburan dari jam 6 kurang sampai saat ini sudah sampai jam 8. Tapi puji Tuhan, inilah bukti kesehatan kita semuanya. Ya, bukti jemaat juga mengasihi Bapak Gembala dan keluarga tempat ini dan semuanya. Kita saling menopang, saling mendukung di dalam kedukaan ini. Dan puji Tuhan, kalau kita yang di Kelapa ini juga hadir di tempat ini juga memenuhi firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 7 dikatakan bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena ini baru saudara. Ya. Hari lahir, hari kematian lebih baik daripada hari lahir. Firman ini tidak kebetulan. Karena apa? Firman ini menyatakan bahwa di dalam kedukaan ini adalah akhir segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini. Tapi awal dari segala sesuatu apa yang kita imani. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Inilah firman Tuhan pada malam hari. Maka hari ini kita juga belajar bersama-sama. Kenapa ada kedukaan? Ya, kenapa ada kedukaan itu terjadi? Karena memang kita hanya menanti dan waktunya tidak tahu sampai kapan. Dan satu persatu kita akan sampai kepada Bapa. Ya. Waktu, tempat, suasana, dan apapun kita tidak tahu. Tapi yang pasti pada saat kita mendengar firman, kita belajar pada malam hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Jika sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, cara iman kita sudah siap. Amin. Saya percaya kalau kita mendengar tadi banyak hal yang disampaikan, kalau saya boleh bilang dari pemuda, remaja, ibu, kaum bapak semua, bahkan dari Bapak Gembala Nixon yang di luar belum lama, tapi juga menyadari bahwa kehidupan Ibu Gembala itu luar biasa, memberikan kesan yang luar biasa kepada banyak orang. Ya. Pribadi saya percaya setiap jemaat di DPR Haleluya terutama itu pasti akan merasakan hal yang luar biasa di dalam kebersamaan dengan Ibu Gembala. Ya. Hari-hari Sabat, hari-hari bertemu di Kelapa, hari-hari bertemu dimanapun pada saat kita boleh bersama-sama. Itu akan mengingatkan kita bahwa kebaikan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karel. Ya, kita akan ambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Tadi sudah dibacakan di dalam kata-kata pemberian Bapak Karel 2 Samuel 12. Saya langsung potong di ayat ke-21 sampai ayat 24 bagian 6. Saya kebetulan menggunakan cetakan LAI. Silakan Bapak Ibu yang literal maupun LAI silakan
disimak baik-baik. Hanya 4 ayat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu yang di rumah masing-masing maupun ini menyimak dari ayat per ayat supaya kita boleh mengerti apa firman Tuhan itu yang disampaikan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepada Daud, apakah artinya hal yang engkau perbuat itu? Oleh karena anak yang masih hidup engkau berpuasa dan menangis, tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Bapa Yahweh mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepada. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengannya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Bapak Yahweh mengasihi anak ini. Ada amin, Bapak Saudara. Amin. Ini terjadi pada saat kisahnya Daud, pada saat dia ada di Sotoh, istananya melihat istri Uria itu sedang mandi. Dan akhirnya terjadilah strateginya Daud untuk memiliki Batseba. Akhirnya si Uria diutus untuk peperangan dan diutus yang paling depan supaya dia meninggal. Supaya dia mati di pertempuran dan akhirnya istrinya. Tetapi apa yang dilakukan Daud itu tidak baik. Yang dilakukan Daud itu kekejian di mata Bapa Yahweh. Sehingga melalui Nabi Nathan dia diperingatkan melalui suatu ilustrasi. Ilustrasi yang disampaikan Nabi Nathan kepada Daud adalah, kalau kita boleh baca dari ayat pasal 12 itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, itu adalah kisahnya Nabi Nathan memperingatkan melalui ilustrasi. Daud sangat marah, tapi begitu disampaikan bahwa orang itu adalah engkau. Dikatakan Nabi Nathan kepada Daud bahwa itulah engkau, maka Daud merasa berdosa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dari 3 ayat yang kita baca pada malam hari, dikatakan bahwa ayat ke-21 dikatakan bahwa berkatalah pegawai-pegawai, apakah artinya hal yang perbuat ini? Karena anak ini masih hidup, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Bapak Saudara, pada saat kita mendengar pertama kali bahwa itu gembala tidak berjalan dengan rombongan Bang Dodo dan keluarga sampai di Pekanbaru dan mengalami sakit penyakit. Dan akhirnya beberapa hari kemudian masuk rumah sakit dan akhirnya langsung masuk ICU. Kita semua jemaat terus bersatu hati, berdoa, bahkan ada yang berpuasa. Beberapa hari doa itu sampai saya sempat beberapa kali telepon Bang Dodo. Bisa nggak saya telepon dengan Pak Gembala? Hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa Mas sudah terlalu banyak yang telepon dari luar, bahkan dari luar pulau, dari gereja-gereja, sampai Pak Gembala itu dimarahin oleh dokter, betul ya, Pak Gembala. Sampai akhirnya kita pun nggak berani. Sampai akhirnya saya membuat janji dengan Bang Dodo. Kita tuh pengen telepon sama Pak Gembala. Kalau Pak Gembala kan di dalam video call-nya Mas Sam yang posting itu dan menggunakan oksigen ya, pasti dalam jam. Tapi dengan kejadian itu bahwa kita semua bersahabat, sama seperti yang dilakukan. Kita berdoa, kita boleh menangis, kita boleh berpuasa. Artinya apa? Kita belajar maknanya berusaha. Kita belajar maknanya kita menunggu. Ya, menunggu proses Tuhan itu izinkan terjadi. Kalau kondisi seperti itu terjadi, hanya satu di pikiran. Hanya satu di pikiran saya bahwa kita harus meminta mujizat dari Bapak. Karena dalam rumah sakit itu prosesnya panjang.
Ya, melalui obat-obat kemarin saya Pak Gembala sharing begitu bagaimana sampai merasakan Ibu Gembala merasakan haus dan tidak diizinkan. Ada proses. Tapi proses Tuhan itu izinkan supaya terus berjalan. Kita bersama-sama kita terus berdoa, memohon pertolongan Bapak yang kita menggedor pintu surga supaya Pak mujizat itu terjadi. Hanya itu yang kita minta. Karena mujizat itulah hal yang sangat cepat, instan, tidak melalui proses, tidak mengeluarkan biaya, ya. Dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Terus itu yang kita kalau nyata Bapak yang mempunyai rencana yang lain. Nah, kalau kita melihat artinya apa? Kita berusaha dan kita menunggu. Dari Pak Gembala dan Pak Dodo juga. Oh, ini ada sakit penyakit, dibawalah ke dokter. Ya. Beberapa tahun lalu saya sampaikan bahwa ada beberapa kriteria sakit penyakit karena virus, bakteri dan sebagainya kita harus bawa ke dokter harus diobati prosesnya. Tapi ada sakit yang karena kutukan atau karena dikutuk, seperti halnya anak Daud. Yang kita minta hanya bisa datang kepada Tuhan. Ada yang sakit karena setan, kerasukan setan dan akhirnya membuat menjadi sakit penyakit. Dan itu juga dibawa kepada Tuhan. Tidak bisa kerasukan sakit penyakit dibawa ke dokter atau diobati melalui medis. Pasti yang ada adalah kuasa dari Bapa yang akan menyembuhkannya. Ya, menunggu jawaban Tuhan itu seringkali kita kadang dibuat kecewa dan kadang terjadi justru malah masalah baru, bukan solusi, tapi justru kadang terjadi adalah masalah baru yang timbul dan akhirnya berhadapan Tuhan. Kalau tadi dikisahkan ada kesaksian bahwa Ayub itu kuat, tapi ternyata istrinya nggak kuat. Dikatakan dalam Ayub 2 pasal 9 dikatakan bahwa masih bertahankah engkau? Berkatilah Bapak Yai dan matilah. Terkadang seringkali kita menunggu itu jemu, ada proses yang terjadi. Tapi pada malam hari ini kita belajar maknanya. Kita belajar maknanya berusaha. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam kelemahan tubuh kita, dalam kesesakan yang terjadi sekarang seperti keluarga kembali dan keluarga besar kembali, ada proses menunggu yang terus dilalui. Proses perjalanan tujuan untuk pelayanan ke Medan, ternyata Tuhan berkehendak lain sampai di Pekanbaru Tuhan izinkan sakit penyakit dan akhirnya Bapak lebih sayang untuk kembali. Dan akhirnya kita juga percaya bahwa tujuannya pasti. Ya, kalau dalam Pengkhotbah 12 ayat dikatakan bahwa debu akan kembali menjadi tanah dan akan kembali mengaruhnya. Artinya Ibu Gembala atau Ibu Gembala sudah ada di Pengkhotbah tersebut. Amin. Ya. Debu akan menjadi tanah. Artinya apa? Kita diciptakan dari debu dan kembali menjadi. Tapi roh kembali kepada yang mengaruhnya. Kenapa? Kita sudah percaya kepada nama. Kita percaya pada Yesus putranya yang satu-satunya jalan menuju ke surga itu melalui Dia. Ya. Mungkin Bapak nggak akan kenal kita kalau kita awalnya tidak kenal dari Yesus, referensi kita dari Yesus Mesias. Nah ini yang pertama, saudara. Pelajaran pada hari ini di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat yang ke-21 adalah kita belajar maknanya menunggu. Kita belajar maknanya berusaha. Semua ada proses Tuhan. Tidak hanya dalam sakit penyakit, di dalam kehidupan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, yang kita masih ada di dunia ini, pasti akan melalui proses yang dari Tuhan. Tinggal kita menikmati prosesnya Tuhan. Terkadang ini yang kita tidak sadari. Terkadang kita pengennya instan seperti halnya mengejar mujizat. Tapi inilah kita belajar pada malam hari. Kita belajar menunggu. Yang kedua, Bapak Saudara, sebagai pelajaran buat kita yang masih hidup, kalau kita hadir di dalam rumah, kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Lalu tadi di dalam kitab Pengkhotbah pasal itu dikatakan bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ada hal yang kita dapatkan. Ya. Kita masih hidup di dalam dunia ini, artinya menjalani kehidupan ini. Pasti ada saatnya nanti kita akan sampai kepada
kepada titik itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan pada saat umur berapa kita tidak tahu, semuanya tidak tahu. Itu hanya otoritas Tuhan yang punya. Yang kalau Tuhan bilang, kamu pulang, ya kita pulang. Nah, pertanyaannya yang buat kita, pertanyaan buat kita semua, apa yang sudah kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan? Ya, kalau kita melihat tadi pelayanannya Ibu Gembala itu luar biasa. Semangat Gembala tadi Pak Nito menyampaikan bahwa luar biasa Ibu Nito menyampaikan bahwa perhatian Ibu Gembala sampai di, kalau kita tahu persis kalau kita di acara kita ya di acara kita berkumpul dalam satu tempat, satu waktu dari mulai bangun kegiatan selain ibadah dan sampai kita jadi semuanya kita. Bagaimana kita melihat keseharian Ibu Gembala, ya, yang luar biasa. Kalau tadi dikatakan trik bahwa Ibu Gembala itu tidak pandang bulu, setuju, sangat setuju. Ibu Gembala itu tidak membedakan orang, baik kecil, besar, umurnya berapa, sukunya apa, tidak dibedakan. Semua dikasihnya semua orang. Dan dia melepaskan berkat itu lepas. Siapa cuma di Gedalia tidak berkat semua pasti sudah merasakan. Amin. Ini adalah apa yang boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Pelayanan apa? Ya. Kita mulai ambil bagian di tempat ini. Ya. Terkadang kita dulu disuruh berdoa aja, waduh saya belum bisa berdoa. Ya. Kita belajar berdoa. Belajar menyampaikan firman. Menyampaikan firman itu tidak harus seperti sekarang ini depan mimbar berkhotbah. Gitu. Banyak metode yang kita lakukan melalui sosmed, melalui status kita, boleh memberkati orang, ya, melalui postingan kita yang menguatkan orang, postingan kita yang memberikan jalan keluar buat orang, banyak lain. Nah, apa yang kita lakukan itu? Dan yang kedua, apa hidup kita itu sudah berdampak buat orang lain, seperti hari ini. Ya, dampak untuk Gembala seluruh jemaat, bahkan mungkin di luar jemaat, tapi kesaksian hamba Tuhan hidup di Cirebon juga merasakan luar biasa. Artinya apa? Dia sudah mempunyai dampak buat orang. Pada saat dia hidup di dunia, itu mempunyai dampak dan dia bercahaya. Seperti halnya dalam kitab Matius 5 ayat 16 katakan, hendaklah terangmu bercahaya dan dilihat oleh banyak orang. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Hal kedua, bahwa apakah kita sudah berdampak di dalam kehidupan kita dalam tempat ini, adalah kita menyadari bahwa saatnya sampai. Dan pertanyaan kedua, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita dipanggil Tuhan, walaupun di sini belum ada yang sampai di surga, tapi saya percaya mungkin nggak akan ditanya rumah kamu berapa banyak, mobil kamu berapa banyak, ya, simpanan kamu deposito berapa banyak. Tapi Tuhan, apa yang kamu lakukan di dunia? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang ketiga, apa yang sudah kita bisa lakukan buat orang-orang yang kita kasih? Tapi saudara, malam hari ini kita mengenang kehidupan Ibu Gembala, kebaikan Ibu Gembala semasa dalam kehidupannya. Pertanyaannya buat kita untuk saat ini yang kita masih, apa yang kita boleh lakukan untuk orang-orang yang kita kasih? Mungkin kita mau berbaik hati ke Ibu Gembala sekarang ya sudah tidak bisa, sudah lebih senang gitu. Tapi apa pelajaran apa yang kita dapat? Saya kalau melihat di Kelapa ini, saya pikir sungguh luar biasa menginspirasi. Kebersamaan, keseharian, sukacitanya itu luar biasa. Nah, Bapak saudara kasih anak-anak, terutama anak-anak yang masih mempunyai orang tua, ya, suami yang masih punya pasangan, istri punya pasangan. Apa yang kita bisa lakukan buat pasangan kita? Apa yang kita lakukan buat anak-anak kita? Anak-anak kita apa yang kita bisa lakukan orang tua? Inilah waktunya. Pada saat kita beribadah seperti ini, kita ditegur, kita diingatkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang kita kasih. Ada amin, saudara. Ya. Hal pertama, bahwa kita berusaha. Dalam pelajaran ini, hal pertama yang kita dapatkan adalah kita berusaha dan kita belajar bagaimana kita menunggu proses itu. Yang kedua, pelajaran buat kita yang masih hidup ini adalah apa yang kita lakukan.
Sudahkah kita mempunyai dampak yang baik buat lingkungan kita? Dan yang pertanyaan ketiga adalah, apakah yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih? Inilah waktunya. Kita kasihi saudara-saudara kita kasihi orang tua kita kasihi suami kita kasih istri kita kasih anak-anak kita. Inilah waktu. Kalau sudah terjadi bahwa Tuhan panggil kamu pulang, kita sudah tidak bisa berbuat. Kita hanya bisa mengalir. Inilah waktunya, saudara. Ini adalah hal kedua yang kita katakan kemarin. Hal yang ketiga kita dapatkan di ayat yang ke-23 dan 20. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati. Yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah bahwa kita harus tetap kuat. Buat di tempat ini Pak Gembala, keluarga besar tempat ini, Mama Sen, kuat Mama Sen, Pak Dodo, Mama David, Bang Robert, Dian yang ada di Sawangan, tetap kuat. Ya, tetap kuat, tetap semangat. Kalau Daud dikatakan bahwa saya akan sekarang ia sudah mati, mengapa kau harus berpuasa? Dapatkah ia mengembalikannya lagi? Ya. Bahkan kita yang akan datang ke sana. Nah, inilah waktunya kita tetap kuat. Yang ketiga, ini buat keluarga dari depan. Pak Gembala, tetap kuat, sehat Pak Gembala. Kami jemaat masih menunggu ya, pelajaran-pelajaran berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa, pengajaran-pengajaran. Bahkan nggak hanya di GBI Haleluya, di Jakarta atau di Indonesia, Sinode, banyak yang masih menunggu kehadiran Bapak Gembala. Kalau Bapak Gembala nggak sehat, tentu tidak akan bisa melangkah dua. Bapak kuat, sehat, Robert keluarga, keluarga, anak-anak, cucu, semuanya. Yang ketiga, firman Tuhan datang buat keluarga bahwa tetap kuat dan bangkit. Kalau Daud bangkit dan akhirnya dia makan, minum, karena masih banyak, dia sebagai raja, masih banyak tugas yang akan dia ambil. Begitu pula, kalau Gembala sebagai sinode tidak mudah memimpin satu sinode. Kita percaya kekuatan yang diberikan Pak Boya, Pak Gembala, dan juga keluarga tempat ini, itu akan memberikan kekuatan penuh. Ya. Kita tidak akan punya kekuatan melalui diri kita sendiri, tapi pada saat keluarga tempat ini bahkan didukung semua jemaat di dalam dunia terus memberikan kekuatan, meminta kekuatan dari samanya itu tempat ini, maka penghiburan yang sejati itulah yang akan turun ke dalam keluarga. Amin. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita dapatkan. Kita belajar maknanya menunggu dan berusaha. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat? Pada saat kita datang ke tempat ini, kita akan melihat apa yang harus kita perbuat di dalam diri kita. Kita harus mengasihi orang yang kita kasih. Kita hidup, kita harus berdampak. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap kuat, bangkit seperti Daud. Setelah dia mendengar bahwa anaknya mati, dia bangkit dan menghibur istri. Saya puji Tuhan, kemarin ada teman saya yang sudah datang ke tempat ini, ya, banyak problem terjadi, lalu Pak Gembala yang sudah menguatkan, memberikan penghiburan, ya, buat teman saya juga kemarin cerita saya, tempat ini dikuatkan, diberikan saran yang luar biasa. Saya cuma bilang, percaya kepada Tuhan yang rapi, bilang lakukan apa yang disarankan, pasti Tuhan akan membantu. Nah, itulah seperti hari ini saya sudah melihat Pak Gembala sudah bangkit, tidak bisa melepaskan, mengimpaskan berkat dari orang-orang yang punya problem. Nah, hal ini yang kita pada malam hari ini ada 3 hal ini kita dapatkan dari 4 ayat yang kita baca. Semoga firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita semuanya. Ya, terhormat tempat ini bangkit dan terus bersukacita. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang menanti untuk dilayani. Amin. Apa ya yang berkata? Ya.
Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa yang hidup. Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapa yang terus memberkati kami. Bapa yang melindungi kami, membela kami, bahkan mengasihi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih buat firman-Mu yang pada malam hari Mu sampaikan kepada setiap kami. Pada saat kami ada di dalam rumah duka, banyak hal yang Kau sampaikan buat kami ya Bapak. Bagaimana kami belajar untuk kami boleh menunggu proses-Mu dan kami boleh berusaha untuk apa yang harus kami lakukan. Dan di luar kemampuan kami akan boleh serahkan semuanya dalam kehadirat-Mu ya Bapak. Pada saat Engkau bertindak dan pada saat hari kami boleh datang ke rumah Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan pada saat kami masih ada hidup di dunia ini. Apa yang harus kami lakukan kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan apa yang harus kami lakukan supaya kami mempunyai dampak ke orang lain. Bahkan yang terakhir, Bapak mengingatkan berdoa dan kami tetap kuat, semangat dan bangkit seperti harinya Raja Daud. Kami percaya memberikan kekuatan yang penuh dan kekuatan tempat ini. Sehingga kekuatan itu yang akan dipakai itu melangkah melayani jiwa-jiwa yang haus kebenaran akan firman kita. Terima kasih Bapak untuk memberikan kekuatan yang penuh buat keluarga tempat ini dan memberikan penghiburan yang sejati yang kata Bapak. Bapak, banyak hal yang terjadi, tapi kami percaya penyertaan itu sempurna buat keluarga tempat. Terima kasih Bapak, firman-Mu terus kami boleh pegang dalam hati kami, sehingga firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk melangkah bahwa kami dipimpin oleh karena Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa yang Yesus Masih yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu terus menghidupi dalam kehidupan kita semua.